Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Selamat beraktivitas mengisi hari libur. Kali ini saya melakukan sipon biasa untuk kulit damber kita ya. Kulit damber menggunakan ember kecil berkapasitas 30 liter. Setelah di video-video sebelumnya kita ada bagaimana cara mempersiapkan media sampai penebaran bibit, kemudian bagaimana cara mengganti air. Terakhir kita bagaimana cara panen kangkung dan perlakuan setelah panen kangkung. Kali ini saya akan mencoba mengulas beberapa masalah yang sering timbul ketika kita melakukan kulit damber ya. Mulai dari ikan menggantung, air cepat bau, kangkungnya kurus, kemudian ikan malas makan. Nah, kita akan coba bahas satu persatu teman-teman empat ini. Oke, keep bareng channel ini ya, tonton sampai selesai biar nggak gagal paham. Untuk part sebelumnya dari persiapan media dan lain-lain itu ada di linknya ada di description, nanti saya taruh di description. Oke, langsung kita ulas. Yang pertama teman-teman itu ikan lele menggantung. Ikan lele yang menggantung, jika ikan lele baru ditebar dia menggantung itu sebenarnya normal teman-teman, karena ikan masih menyesuaikan diri. Tetapi bisa juga masalah itu pada airnya. Misalnya airnya pengendapannya kurang lama persiapan airnya, sehingga oksigen terlarut di dalam air itu masih sedikit. Jadi untuk persiapan air sebelum kita tebar bibit itu harus benar-benar dipersiapkan dengan benar teman-teman. Nah, masalah yang kedua, jika ikan menggantung ketika sudah agak lama, misal ikan sudah berumur 1 minggu atau 2 minggu, kemudian ikan menggantung. Ini khusus untuk ember kecil, biasanya 1 minggu, kurang dari 1 minggu ikan sudah mulai menggantung. Itu tandanya airnya sudah jelek teman-teman dan harus disipon atau dikeluarkan kotoran dari dasar kolamnya dan ditambahi dengan air baru. Otomatis nanti ikannya akan normal kembali. Untuk cara sipon sendiri bisa dilihat di video ini ya, atau lebih jelas spesifik pembahasannya ada di cara mengganti air di part 2, nanti akan saya taruh linknya di deskripsi. Masalah selanjutnya itu bibit ikan sering mati teman-teman. Untuk ikan yang sering mati di awal-awal kita tebar itu biasanya pertama bibitnya memang jelek. Kalau kita beli di tempat pembelian bibit ikan, biasanya ikan sudah diam di akuarium atau di tempat penampungan itu sudah lama teman-teman. Jadi kualitas bibitnya itu sudah kurang bagus biasanya. Jadi ketika kita beli bibit, pastikan benar-benar bibitnya masih bagus. Itu tandanya ikannya lincah-lincah, berenang naik turun, itu tanda bibitnya bagus teman-teman. Masalah selanjutnya biasanya di kangkungnya kurus-kurus sekali, kutilang istilahnya teman-temannya, itu menjulang tinggi batang kangkungnya. Itu permasalahan biasanya dikarenakan karena kangkung kurang sinar matahari. Jadi dia tumbuh ke atas untuk mencari sinar matahari teman-teman. Jadi ketika teman-teman meletakkan media ember, itu letakkan di tempat yang terkena full sinar matahari, full dari pagi sampai sore itu lebih baik teman-teman, atau minimal setengah hari, itu pun sudah cukup saya rasa supaya kangkung kita tumbuh subur. Jadi permasalahan utama memang itu terletak di air biasanya teman-teman. Untuk persiapan air PDAM, air sumur bor itu biasanya berbeda-beda teman-teman pengendapannya. Biasanya kalau air sumur air PDAM itu pengendapannya bisa sampai 1 minggu karena kadar kaporitnya tinggi. Jika air sumur bor cukup 3 hari kita endapkan, dijemur ya, dijemur, kena hujan kita biarkan saja, airnya sudah cukup bagus. Masalah lain yang sering timbul juga itu ketika baru tanam kangkung, itu kangkungnya batangnya busuk teman-teman. Jika kita menggunakan kangkung yang beli di pasar kemudian kita ambil batang dan akarnya, itu biasanya disebabkan karena pertama batang kangkungnya memang sudah tua, jadi tidak produktif lagi sehingga dia mati. Yang kedua,
untuk bakal tunasnya itu terendam arang teman-teman, terlalu ketimpa arang sehingga tidak bisa tumbuh dan akhirnya mati. Yang ketiga, kita potong kangkungnya itu biasanya tidak menyisakan ruas tempat tumbuh tunas baru sehingga kangkungnya ya mati. Oke, kira-kira itu teman-teman masalah yang sering timbul. Untuk masalah-masalah lain nanti bisa ditanyakan di komentar, insya Allah saya jawab. Ini juga ilmu yang saya dapatkan dari pengalaman dan yang diajarkan oleh master kita ya. Mungkin itu dulu teman-teman masalah yang sering timbul di bulik damber ya, karena hanya ikan dan sayuran, jadi ya masalahnya seputar ikan dan sayuran ya. Memang masalah yang paling banyak itu karena kesalahan di awal ya, mulai dari airnya tidak diendapkan dengan benar, kemudian pemilihan bibit yang kurang baik ya, jadi masalah utama teman-teman. Budik damber ya, selain untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, itu juga bisa menjadi sarana rekreasi teman-teman. Contohnya kita pulang kerja merasa capek, kita kasih ikan makan, jadi terasa rileks ya melihat ikan-ikan rebutan makanan gitu. Oke, teman-teman, untuk kali ini cukup sekian. Pantengin terus channel ini, Uli Uli Channel. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan info-info selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum.